Ya, sahabat Sona dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini saya berada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kota Kupang. Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Dan saat ini saya bersama kedua orang, yang salah satu kuasa hukum dari Pak Abdullah Ibrahim, Bapak Tesar Haba. dan yang kedua kuasa hukum Pak Tesar Haba. Ini terkait dengan kasus tanah di Loho Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pak Tesa, hari ini kan ada keputusan tentang kasus tanah yang Anda bela. Sejauh ini putusannya seperti apa dan tanahnya putusannya seperti apa? Sejauh ini masih ada putusan sela, baru ada putusan sela, dan itu putusan tersebut atas penolakan atas intervensi dari saudara insinyur Hendrik Chandra. Kemudian di situ ada dengan kuasanya, di situ ada pertimbangan bahwa pengertian dalam hukum tata usaha negara mengandung arti, yakni pertama, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Kedua, kepentingan proses, artinya yang hendak dicapai, dan dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan dengan demikian kepentingan harus dilindungi oleh hukum tersebut. Dapat dilihat apakah adanya hubungan antara orang yang bersangkutan dan di satu pihak dengan keputusan tata usaha maupun tindakan faktual yang bersangkutan di pihak lain. Kemudian menimbang bahwa majelis hakim untuk dapat dikatakan memiliki kepentingan dalam sengketa pihak lain, seseorang atau badan hukum perdata dapat masuk sebagai pihak dalam sengketa tata usaha negara yang sedang berlangsung. Dapat dilihat apakah objek sengketa memiliki hubungan hukum dengan kepentingan pemohon intervensi, dan dengan adanya hubungan hukum tersebut, seseorang badan hukum perdata memiliki kepentingan untuk mempertahankan keabsahan objek dalam proses persidangan ini. Kemudian masih banyak pertimbangan yang terlampir dalam putusan sela ini, dan dan akhirnya majelis mengadili menolak permohonan intervensi atas nama Hendrik Chandra. Insinyur. Kemudian membebankan biaya putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir. Jadi pemohon intervensi ini tidak berhubungan langsung dengan apa yang kita gugat, karena yang kita gugat di sini adalah tindakan faktual, bukan pembatalan sertifikat. Nah, kalau pembatalan sertifikat, maka saudara Hendrik Chandra punya hak yang harus dilindungi. Karena tidak terhubung langsung dengan Hendrik Chandra, maka majelis hakim sejauh ini menolak permohonan putusan sela. Kemudian sidang masih akan berlanjut. Nanti pada tanggal 24 Mei akan diadakan agenda pemeriksaan sidang setempat. Baik, bisa lihat nomor putusannya berapa, Pak? Nomor putusannya, Ditunjukkan. putusan sela nomor 2 GTF. Kakak bisa kasih tunjuk di atas itu. Oke. Nomor 2 GTF Stret 2022 PT UN Kupang, Siap. atas nama Abdullah Ibrahim. Baik, ya ini pernyataan dari kuasa hukum dari Pak Abdullah Ibrahim, dan saat ini kita akan mengetahui cerita kronologis terkait dengan persoalan yang dimaksud. Pak Abdullah Ibrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi persoalan ini sebenarnya itu dari awal, tanah ini adalah merupakan tanah warisan peninggalan almarhum Ibrahim Abu Rera, ayah saya, kepada para ahli warisnya. Siap. Kemudian oleh para ahli waris diserahkan kepada saya
diserahkan kepada saya untuk penerbitan sertifikat atas nama saya. Nah, sehingga dalam perjalanan lanjutan saya melakukan permohonan, yaitu pada bulan Mei tahun 2021, permohonan untuk pengukuran. Jadi semua syarat berkas permohonan maupun pendaftaran maupun bukti pembayaran administrasi telah saya laksanakan melalui bank terhadap kepentingan BPN semua sudah. Kemudian pada bulan Mei akhir dilakukanlah pengukuran oleh BPN. Dilakukan pengukuran oleh BPN yang itu secara kadastral tanggal 13 Mei kalau saya tidak salah 2021. Nah, setelah pengukuran tersebut itu masih ada perbaikan oleh BPN sehingga dikeluarkan lagi surat undangan berikutnya kepada para pihak, para batas semua untuk menghadiri dan dilakukan penetapan titik batas pada tanggal 17 Juni 2021. Jadi setelah penetapan titik batas 2021, maka terjadilah klaim, terjadilah keberatan itu dari saudara Insinyur Hendri Chandra, yaitu melalui kuasanya saudara Erlan Yusran, kemudian saudara Ferdinandus yang membuat surat keberatan kepada BPN, yaitu pada tanggal 17 Juni 2021, kemudian dalam bulan Desember membuat keberatan, yang mana dia keberatan bahwa dalam sertifikat batas sertifikat SHM 1364 atas nama Insinyur Hendri Chandra yang berbatasan dengan Salma Ibrahim itu terjadi overlapping. Kedua, dalam surat tersebut dia menyatakan bahwa semua permohonan untuk atas nama Abdullah Ibrahim tanah di Binongko itu minta dihentikan. Nah, saya tidak tahu alasan untuk minta dihentikan, apakah dia memiliki tanah itu secara keseluruhan punya dia ataukah punya klaim dia semua terhadap tanah itu. Kemudian yang ketiga, dia menggugat cara kerja BPN. Nah, dasar daripada surat inilah maka Kepala Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat mengeluarkan surat kepada saya, yaitu pada tanggal itu suratnya saya lihat dulu Pak ya. Siap. Saya lihat dulu suratnya ini. Nah, yaitu ini suratnya, atau saya kasih tunjuk begini saja. Bapak baca saja. Nah, suratnya itu tanggal 10 Desember Pak. 10 Desember 2021. Siap. 10 Desember 2021, yang mana dalam isi suratnya itu saya simak, dia menghentikan proses penerbitan sertifikat saya sampai ada upaya mediasi ataupun tindakan lanjut berupa gugatan hukum perdata maupun pidana. Tetapi dalam surat tersebut hanya semata-mata menekankan kepada saya pemohon, saya adalah sebagai pemohon yang ditekankan supaya melakukan mediasi dengan pemohon yang melakukan keberatan. Nah, itu yang pertama. Kedua, saya diarahkan supaya saya harus melakukan gugatan perdata maupun pidana. Padahalnya bukan saya yang mengklaim terhadap ini semua. Nah, sehingga terhadap surat tersebut saya mengambil waktu dan kurang lebih 3 hari saya menemui untuk ingin ketemu Kepala BPN Manggarai Barat, tapi tidak pernah dipertemukan, dan saya hanya bertemu pada kasih pengukurannya, yaitu kalau saya tidak salah namanya, saya tidak tahu nama lengkapnya, Ibu Titin, dan saya minta supaya bisa, tapi tidak pernah dipertemukan. Dan saya terakhir ditunjukkan bahwa ada format surat yang telah ditunjukkan kepada saya yang ingin diberikan. Nah, sehingga waktu itu saya juga sempat menyarankan bahwa tidak perlu surat itu diberikan kepada kami, panggillah para pihak untuk dimediasikan. Tapi ternyata tidak dipanggil secara itu untuk dimediasikan, surat itu ditindaklanjuti dengan penerbitan ke saya, dan setelah 14 hari lamanya atau lebih pada waktu itu, 14 hari lebih, saya menanggapi surat itu mengajukan keberatan, yaitu dengan surat tanggal 22 Desember 2021 dengan nomor surat 02/ABD garis datar tanah garing 12 Romawi 2021. Tanggapan terhadap surat yaitu IP.03/1992 garis datar 5315 12 Romawi 2021. Yang pada intinya saya menyampaikan bahwa terhadap permohonan ini, terhadap keberatan itu, Saudara Hendri Chandra telah dilayangkan surat oleh BPN Manggarai Barat sebanyak 2 kali secara patut, tidak pernah dihadiri. Kemudian permohonan saya kedua, bahwa tanah yang saya mohonkan itu adalah tanah saya yang belum bersertifikat. Jadi tidak mensertifikat, memohon sertifikat kepada tanah
orang lain yang sudah bersertifikat. Nah itu. Nah, kemudian setelah itu saya menunggu dalam tenggang waktu berapa lama? Sekitar berapa? Dalam tenggang waktu 90 hari. Ya, dalam tenggang waktu 90 hari. Sebelum 90 hari saya tidak mendapat tanggapan dari Kepala BPN Manggarai Barat, maka terpaksa kasus ini saya daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, dan saya mengupayakan dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atau tindakan faktual terhadap Kepala BPN Manggarai Barat dan permohonan saya supaya permohonan sertifikat tetap dilanjutkan prosesnya. Nah, adapun riwayat tanah yang saya miliki itu adalah tanah warisan dari ayah saya Ibrahim Aburera, yang mana semasa hidupnya sejak tahun 1962 dia menjadi kepala desa Orde Lama, kemudian sampai dengan tahun 71 dia menjabat kepala desa Orde Baru, sehingga sampai hayatnya itu tahun 1978 dia meninggal dunia, di mana jabatannya harus sampai dengan tahun 1983 digantikan oleh Koba Usman pejabat pada saat itu. Maka itulah tanah yang kami kuasai. Tapi sebelumnya daerah bagian pantai apa semua itu adalah perkampungan yang merupakan perkampungan dari kakek saya yang bernama Aburera, dan dia juga kepala pada saat itu di Labuan Bajo. Sebelum Aburera itu adalah kakek dari bapak saya yang pada masa kerajaan Goa maupun Belanda dulu dia adalah seorang pemerintah bandar yang memimpin Labuan Bajo dulu sampai dengan Belanda. Begitulah kisah tanah itu. Nah, sehingga pada sampai pendaftaran itu dan berjalannya persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga sampai pada tanggal 10 Mei kemarin Pengadilan Tun Tata Usaha Negara melakukan putusan sela terhadap gugatan saudara Insinyur Henry Chandra melalui kuasanya, yaitu 3 orang, satu saudara Erlan Nusran, kedua saudara Ferdinandus Angka, kemudian saudara Franciscus Jeffrey Samuel itu. Dan dalam amar putusan tersebut menolak intervensi dari pemohon intervensi, yaitu saudara Insinyur Henry Chandra. Dan sidang ini masih akan tetap dilanjutkan, yaitu pada agenda tanggal 24 Mei nanti, yaitu adalah pemeriksaan setempat, kemudian nanti sampai dengan sidang putusan tentang tindakan faktual. Nah, kemudian perlu saya lanjutkan dalam perjalanan waktu dalam permohonan pengukuran saya kadastral dan sampai itu, saya mendapatkan persoalan, yaitu dengan saudari Liliana, saudari Liliana, istri dari saudara Henry Chandra, yaitu yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, yang menyatakan dalam beberapa media, dan media itu sudah menyatakan dalam beberapa media dari pernyataan tersebut, karena dugaan ada pencemaran nama baik, saya sudah melaporkan kepada Reskrim Polres Manggarai Barat, yaitu di unit Tipiter, dan dalam laporan tersebut, nomor laporan polisi berapa? Laporan tersebut, ini laporannya yaitu masih berupa laporan istimewa, nomornya belum ada. Kemudian dari hasil penyelidikan sampai dengan Tipiter Reskrim Polres Manggarai Barat telah mengeluarkan dalam penyelidikan SP2HP tanggal 13 Januari 2022. Dan ini dalam SP2HP itu ada beberapa, apa perlu saya bacakan SP2HP-nya? Tidak perlu, sudah ada SP2HP. Kemudian dalam komunikasi saya tentang tindak lanjut atau perkembangan perkara ini, saya beberapa kali mengkonfirmasi, yaitu saudara di sini Bribka Adhar berupa WA, dan saya pernah dihubungi bahwa akan digelar perkara. Tetapi sampai dengan hari ini saya belum mendapatkan kepastian apakah proses itu ditindaklanjutin atau bagaimana. Dan hanya semata-mata menanyakan bahwa Bapak memiliki sertifikat, itu saja pertanyaannya kepada saya. Tetapi saya tidak pernah mendengar apakah dugaan penyerobotan saya merampas tanah itu sudah terbukti atau tidak, ada faktanya atau tidak. Ini yang tidak pernah saya dengarkan dari kepolisian. Nah, sehingga seharusnya harus menurunkan BPN, dan itu harus direkon kembali, ditetapkan batasnya. Jadi tidak bisa hanya kalau semua orang hanya dengan mengantongin sertifikat kemudian melakukan pencemaran nama baik orang. Saya cemarkan nama baik kau, ini saya punya sertifikat.
saya punya sertifikat. Kemudian orang yang melapor tidak memiliki sertifikat tidak bisa melakukan proses. Ini yang saya sangat sayangkan. Nah, kemudian terhadap ini saya selalu mendapat gangguan terus dari saudari Liliana ini, istri dari saudara Hendrik Chandra, dengan mengerahkan massa, membongkar pilar saya sampai dengan kemarin, membongkar pilar, membangun parit kembali, pondasi dan membangun tembok di dalam tanah saya, di luar daripada pilar yang sudah ditetapkan oleh BPN Manggarai Barat. Saya punya foto-fotonya dan videonya tuh kelakuan yang dilakukan kemarin. Nah, karena ada tindak tanduk yang demikian itu, maka saya waktu itu pada tanggal pada tanggal 23 April 2022 saya melayangkan surat kepada Bapak Kapolres Manggarai Barat, yaitu dengan hal permohonan penghentian kegiatan penggusuran pembangunan parit dan pagar tembok di atas tanah warisan Abdullah Ibrahim yang melewati titik batas dan pilar hasil penetapan BPN Manggarai Barat. Yang mana pada intinya saya minta supaya dihentikan dan menghormati proses yang masih sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi ini semua diabaikan dan terjadi pada kemarin tanggal 10, yaitu dia mengerahkan massa lagi, dan saya himbau adik saya karena saya berada di Kupang sedang dalam sidang di PT UN Kupang menanti sidang putusan kemarin itu, sehingga itu dilakukan. Adik saya ke Polres dan memang ada tindak lanjut dari anggota Polres yang turun ke lokasi, tetapi saya tidak tahu persoalannya, mereka juga tidak bisa dihentikan dan tetap melanjutkan sampai hari ini masih dilanjutkan pekerjaan itu. Nah, jadi ini saya kurang mengerti. Kedua, saya ingin tahu bahwa dari hasil surat saya itu memang ada 2 poin yang saya tekankan di situ, Pak. Ada 2 poin, ada 3 poin. Yaitu poin pertama, bahwa oleh karena tindakan saudara Liliana yang selalu mengganggu, saya minta supaya dihimbau, dihentikan dan menghormati proses hukum. Kemudian bahwa dalam tahap persidangan dalam pemeriksaan bukti saya di PT UN Kupang, yaitu bukti tergugat ke BPN Manggarai Barat, bukti T15 yang diajukan, yaitu adalah surat ukur SHM 01364 atas nama Insinyur Hendrik Chandra yang diajukan keberatan oleh BPN Manggarai Barat oleh kuasa hukumnya. Nah, itu bukti itu ternyata itu sudah diblokir oleh BPN Manggarai Barat pada tanggal 9 Oktober 2019, telah dicatat blokir berdasarkan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, surat nomor PW 03.03-1408 Romawi 2019 tanggal 13 Agustus 2019 dinyatakan status quo. Nah, inilah SHM inilah yang menjadi objek sengketa antara Hendrik Chandra ke BPN dan BPN kepada saya. Dan ini yang menjadi objek sengketa sebenarnya. Sedangkan 2 sertifikat itu tidak ada permasalahan pada penetapan titik batas maupun pada pengukuran. Yang mana surat itu telah saya tembuskan dan sampaikan dengan hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Bapak Menko Polhukam di Jakarta, Bapak Kapolri di Jakarta, Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta, Bapak Kapolda NTT di Kupang, Ketua Komnas HAM RI di Jakarta, dan itu arsip untuk saya. Kemudian saya juga menghimbau supaya proses dari dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari Liliana, agar Polres Manggarai Barat ataupun mau atasannya yaitu Polda Nusa Tenggara Timur dan Kapolri untuk dapat menindaklanjuti proses tersebut dan jangan dihentikan atau didiamkan. Terima kasih. Baik, ada tambahan kakak? Mungkin tambahan sedikit yang tadi saya lanjutkan dari Bapak Abdullah tadi, sertifikat yang sudah diblokir, yang tadi Bapak Abdullah itu bilang menjadi objek sengketa. Oke, lanjut. Namun pada faktanya sertifikat tersebut adalah di luar dari permohonan, di luar permohonan. Tapi dari kuasa hukum tergugat intervensi kemarin yang ditolak itu menjadikan sertifikat itu seolah-olah ada tumpang tindih. Padahal sebenarnya dia di luar. Kalau kita lihat dari sertifikat, sebenarnya tidak terjadi tumpang tindih. Namun ya dari data
tergugat BPN sendiri dia membuat plotting plotting secara komputerisasi. Itu dapat lihat di Ya, sentuh tanahku. aplikasi Sentuh Tanahku. Tanahku. Nah, itu terlihat tumpang tindih. Tumpang Tapi dia berbeda dengan sertifikat buku tanah. sertifikat dan Kalau buku tanah dia di luar. surat ukur Di luar dari apa yang dimohonkan oleh penggugat. Sehingga itu yang menjadi Oh, gitu. alasan kami untuk menggugat. Itu yang menjadi alasan kenapa tergugat tidak menerbitkan. Padahal sebenarnya itu di luar. Seharusnya hal itu dilihat secara benar sehingga apa yang dimohonkan penggugat untuk menerbitkan sertifikat itu dapat diterbitkan. Itu mungkin yang kita minta di sini. Yang di dalam gugatan kita menyatakan bahwa BPN Manggarai Barat melakukan perbuatan hukum, kemudian menindaklanjuti permohonan sertifikat yang diajukan penggugat. penerbitan sertifikat. Iya, itu yang menjadi permintaan kami sehingga kami mengajukan gugatan. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi ketiga sertifikat itu, dua sertifikat itu yaitu sertifikat pertama adalah 0587 itu yang dibeli dari saudara Haji Adam Juje yang sudah jadi sertifikat tahun 1996. Itu sudah jadi sertifikat, itu berbatas dengan jalan, jadi tidak berbatas langsung dengan kami, dan bahkan jalan itu juga adalah tanah kami dulu yang diserahkan untuk dijadikan jalan, batas dengan dia. Kemudian sertifikat 1365 itu juga berbatas dengan jalan, dan jalan itu adalah tanah kami, tanah ahli waris yang dimanfaatkan rencana untuk jalan. Kemudian sertifikat 1364 yang pada sertifikat masih berbatas dengan Salmah Ibrahim, itu adalah ibu kandung saya, istri dari almarhum ayah saya Bapak Ibrahim Aburera, berbatas. Tapi dalam permohonan saya yang sisa sedikit itu saya jadikan jalan. Dan sudah dulu ibu saya membebaskan untuk mereka untuk jalan keluar di situ. Jadi seharusnya semua tiga sertifikat dia itu harus ada jalan. Tetapi saya tidak tahu kenapa harus dia berbatasan langsung dengan saya dan di mana jalan yang sudah pernah digusur oleh pemerintah daerah tahun 2015. Itu ada jalan yang sudah pernah digusur dan itu dihilangkan semua, bahkan sekarang mau dihapus dan masuk ke wilayah saya. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan Pak, karena saya merasa bahwa tidak ada. Kemudian ada pun yang dinyatakan overlapping atau apa oleh Pemda. Kalau kita lihat dari Sentuh Tanahku itu, dari aplikasi Sentuh Tanahku, memang itu kelihatannya apa? Itu ada penggeseran. Karena mungkin pada saat itu memang ada rekon, yaitu adalah rekon provinsi, sensus tanah yang dilakukan oleh provinsi, sehingga waktu itu para pemilik tanah tidak menghadirkan batas, menunjuk tanahnya di mana saja, sehingga pada waktu di plotting, maka tanah itu muncullah di mana pada saat di plotting, sehingga ada yang beberapa itu terjadi pergeseran, memang dia menggeser dari surat ukur tanahnya yang harus dia berbatasan dengan sertifikat 530 keuskupan punya, yaitu dari saudara Muharam, Bapak Muharam, kemudian 535 itu batas utaranya juga 30 batas utara dengan Ibrahim Bele yang harusnya sertifikat yang dinyatakan oleh BPN itu overlapping, itu berbatasan langsung dalam surat ukurnya, tidak ada celahnya. Tetapi dalam plotting atau apa namanya itu Sentuh Tanahku itu aplikasi Sentuh Tanahku itu kalau dibuka itu terjadi pergeseran sehingga dua sertifikat itu cross di atas jalan raya umum, jalan aspal itu di atas dan ujungnya masuk ke tanah saya. Padahalnya dalam fakta surat ukur tanah dan buku tanah yang saya periksa dalam pembuktian yang dilakukan oleh tergugat BPN itu tidak ada celahnya dan dia harus rapat dan berbatasan dengan sertifikat keuskupan yaitu 535 dan 530 yaitu yang diperoleh dari Bapak Muharam itu. Jadi saya sangat sayangkan. Dan semua tanah saya, baik utaranya bagian utara maupun bagian barat, itu sudah semua berbatas dengan jalan raya. Yang sekarang jalan raya yang bagian barat itu menuju bandara, yang mana sebagian dulu itu pada tahun 2021, saya menyerahkan untuk dijadikan jalan, dan itu oleh Bupati ada tanda terima, dan itu dijadikan Jalan Ibrahim Aburera. Nama jalan itu adalah nama ayah saya, Ibrahim Aburera. Kemudian di depan saya itu yang bagian baratnya itu adalah Jalan Raya Binongko. Jadi semua tanah saya bagian barat dan selatan barat dan utaranya itu berbatas dengan jalan. Kecuali yang ada pada bagian selatan. Bagian selatan yaitu berbatas pada tanah Saudara Engelsu atau yang sekarang dikuasai oleh Ibu Maria Anasu.
Nah, sedangkan batas timurnya dengan 2 sertifikat saudara Insinyur Henry Chandra itu adalah sertifikat dia berbatas dengan jalan, dan yang saya mohonkan juga itu berbatas dengan jalan, tidak berbatas langsung dengan dia. Jadi ini yang perlu nanti harus ada penetapan kembali sehingga tidak ada itu. Tetapi pada tanggal 17 Juni 2021 sudah dilakukan penetapan kedua dan penunjukan titik batas, dan kami sudah melakukan penanaman pilar berdasarkan penunjukan oleh BPN, juru ukur BPN. Yang sekarang mana pilar itu ada beberapa, kemarin tanggal 10 Mei telah dicabut pada oleh preman-preman saudara Liliana itu, saudari Liliana, dan dia membangun pagar. Terima kasih. Baik. Terima kasih.